Anda pasti tahu pernyataan Pendeta Gilbert yang sedang menjadi viral sekarang karena meledek gaya ibadah umat Islam dan urusan zakat 2,5%. Ya, meskipun beliau sudah minta maaf, tapi mohon untuk ini menjadi pelajaran loh. Dalilnya selalu, oh ini acara internal. Mohon maaf, ini acara internal. Sembari online, ditayangkan di media sosial. Tentu ini bukan lagi acara internal, tetapi bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ragam suku, agama, dan budaya. Tentu kalimat-kalimat seperti ini nggak pantas dikeluarkan, diucapkan oleh seorang tokoh agama. Saya sebagai orang yang selalu mengecam dari orang Islam, mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia habib, kalau meledek gaya ibadah orang selain daripada Islam, saya orang Islam merasa malu bila ada saudara saya sendiri yang melecehkan gaya ibadah orang lain. Saya yakin orang Kristen pun banyak yang tidak sepakat terhadap pernyataan Pendeta Gilbert ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, saudara ya. Jangan berdalil, oh ini acara internal, mohon maaf, tidak dikeluarkan. Ini acara internal kami, sembari online. Online itu bukan internal, eksternal itu. Terbuka oleh semua orang bisa mengakses kok. Kita coba lihat nih pernyataannya dan kita lihat permintaan maafnya, saudara. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci, ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja, ya kan? Paling berdiri nyanyi tempat, santai, ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa, ya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Kita menjelaskan sedikit. Baik. Ya, baik, saya Gilbert Lumondong. Jadi pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Profesor Komarudin Hidayat, dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke sorga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf kalau ada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina, sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung di Tebet, dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid, dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya
bukan agama Kristen. Di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim, dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum, tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu, jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali. Sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim di situnya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya. Itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Semua orang Islam pasti akan tersinggung dengan pernyataan pendeta Gilbert ini, karena itu ruang akidah yang mencoba kemudian beliau sentuh tuh. Ya, kalau di acara internal nggak dipublikasi, nggak di-online kan, dan di-upload di media sosial, itu nggak jadi soal. Silahkan aja Anda mau ngomong apapun di ruang keimanan kalian. Tapi kalau sudah di-online kan, di-upload kan, itu tentu menyinggung kita semua dong. Satu kali lagi, ini ruang akidah yang tidak ada lagi perbedaan pendapat urusan ruang akidah yang satu ini. Kecuali yang puru-puru itu, mungkin kita boleh bisa berbeda di antara umat Islam. Tapi kalau menyinggung urusan zakat 2,5%, urusan gerakan sholat, itu bukan puru, iya Pak. Semua orang Islam kemudian berkeyakinan bahwa ya seperti itu gaya komunikasi dengan Tuhan kita. Ya begitupun Anda, gaya komunikasi dengan Tuhan Anda. Ya, kalau kita mau mentertawakan satu sama lain urusan akidah, gampang sekali kita mentertawakan. Tapi apakah mau seperti itu? Kan nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Udah, itu ruang privasi. Yang kita mesti kemudian berlomba-lomba urusan sosial nih. Udah nggak ada lagi, jangan dibahas urusan akidah. Repot kita kalau kemudian berbicara tentang akidah yang tentu kemudian berbeda. Udahlah. Coba di sini mungkin ada penonton yang dari non-Islam, dari Kristen. Anda sepakat nggak dengan penjelasan seperti itu? Penting loh, sebagai seorang pemuka agama berkewajiban menurut saya, kalau di Islam ya, nggak tahu di Kristen, saya kira juga sama, berkewajiban untuk mempertebal iman jamaahnya, sembari tidak meledek keimanan yang lain, sembari tidak merendahkan keimanan agama yang lain.
Saya yakin punya kewajiban itu kok. Di kita ada ayat Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Maka kafir itu ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir yang memusuhi Islam, ada kafir yang berdamai dengan Islam. Mesti kita lawan itu adalah kafir yang memusuhi Islam, yang memerangi kita. Tapi kalau yang santai-santai aja, welcome saja, kita kemudian akrab secara kemanusiaan, secara sosial, nggak jadi soal. Nggak boleh kita kemudian mencaci maki keimanannya. Ya, tapi kalau mencoba mengganggu, ini yang masalah. Gitu loh Pak ya. Satu kali lagi, saya yakin pernyataan Pendeta Gilbert ini itu banyak orang Kristen juga yang kurang suka, yang kurang sependapat. Kalau di kita mungkin ustadz-ustadz yang ekstrim lah, yang selalu meledek keimanan yang lain dengan bahasanya. Dan kita sebagai orang Islam selalu mengkritik saudara kita yang merendahkan keimanan yang lain. Karena bagi saya itu bertentangan dengan teks Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Di Indonesia ini kita akrab kok. Saya banyak kok teman-teman Kristiani. Ya, beberapa kali saya angkat konten-konten tentang Kristen, orang Islam yang kemudian menggeruduk orang Islam, yang kemudian membubarkan ibadah. Saya kecam habis-habisan. Gak bisa. Anda gak bisa mempersulit langkah untuk ibadah orang Kristen di negara Indonesia yang mengakui 6 agama, salah satunya Kristen. Gak bisa. Anda egois namanya. Saya ngomong ke orang Islam itu sendiri yang bertindak sewenang-wenang. Ya, jangan berbicara mayoritas minoritas. Kita sama-sama anak bangsa kok. Gak bakalan selesai kalau berbicara minoritas mayoritas. Gak bakalan selesai. Gak bakalan kemudian kita disatukan oleh kemanusiaan. Gak mungkin kita bisa disatukan oleh satu nusa, bangsa, dan bahasa. Udah, ruang keimanan itu ruang privat kita masing-masing individu. Ruang sosial kita mari bersama-sama. Ya, itu loh. Aduh. Sangat disayangkan sekali pernyataan Pendeta Gilbert ini. Janganlah. Ya. Dalilnya jangan ini acara internal, janganlah. Aduh, udah di era media sosial ini nggak ada acara internal, apalagi ada kamera di sana. Nggak ada acara internal, semuanya acara eksternal, bisa diakses oleh semua orang kok. Mudah-mudahan satu kali lagi ini bisa jadi pelajaran. Ya, dah. Keimanan kita berbeda, Pak. Ya. Keyakinan kita berbeda, Pak. Tapi kita bisa bersama-sama di dalam membangun Indonesia. Itu komitmen kita, Pak. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini tidak ditiru oleh yang lainnya. Dari Islam atau dari non-Islam. Dari Islam, saya siap mengecam Ustadz ulama, Gus Gai, yang kemudian menghilangkan gaya ibadah yang lain. Ya, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan ini tidak terulang di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.